Usaha perjuangan bersenjata dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama adalah Bandung Lautan Api. Pasukan Sekutu dan NICA yang baru saja datang tiba-tiba pada tanggal 21 November 1945 memberi ultimatum agar senjata yang telah dirampas para pemuda dan TKR Bandung segera diserahkan kepada mereka. Pada tanggal 23 Maret 1946, tentara Sekutu mengeluarkan ultimatum yang kedua kalinya agar TRI atau bisa dibilang TKR berubah nama menjadi TRI mengosongkan seluruh kota Bandung paling lambat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Padahal sehari sebelum ultimatum tersebut telah keluar pemerintah dari pemerintah pusat di Jakarta untuk meminta TRI untuk mengosongkan kota Bandung. TRI ternyata lebih mematuhi peraturan dari pemerintah pusat di Jakarta untuk mengosongkan kota Bandung daripada perintah dari markas besarnya di Yogyakarta. Tujuannya agar semua bangunan itu tidak digunakan lagi oleh pasukan Sekutu dan NICA. Bandung benar-benar telah menjadi lautan api. Peristiwa Bandung Lautan Api menjadi bukti adanya pengorbanan tanpa pamrih yang dilakukan oleh rakyat. Dua. Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Bentrokan-bentrokan bersenjata antara TKR dan tentara Inggris di Surabaya memuncak dengan terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi, pimpinan tentara Inggris untuk Jawa Timur, pada 30 Oktober 1945. Setelah terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi, penggantinya mengeluarkan ultimatum yang merupakan penghinaan bagi para pejuang dan rakyat umum. Dalam ultimatum itu disebutkan bahwa semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melaporkan dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan di atas. Akibat tidak mengindahkan ultimatum tersebut, pada tanggal 10 November 1945, tentara Inggris mulai melancarkan serangan besar-besaran dan dahsyat dengan mengerahkan sekitar 30.000 serdadu, 50 pesawat terbang, dan sejumlah besar kapal perang. Akan tetapi perlawanan pejuang-pejuang juga berkobar di seluruh kota dengan bantuan aktif dari para penduduk. Pihak Inggris menduga bahwa perlawanan Indonesia di Surabaya bisa ditaklukkan dalam tempo 3 hari. Akan tetapi dengan bantuan segenap rakyat Surabaya, pertempuran tersebut memakan waktu sampai sebulan sebelum seluruh rakyat jatuh ke tangan pihak Inggris. Palagan Ambarawa, pejuang Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang dipimpin Kolonel Sudirman pada pertengahan Desember 1945 membuat tentara Sekutu terjepit dan akhirnya mundur dari Ambarawa menuju Semarang. Walaupun dihadang dengan seluruh kekuatan persenjataan modern, para pejuang RI tidak pernah gentar sedikit pun. Pembebasan Ambarawa yang berlangsung selama 4 hari 4 malam dilancarkan. Dari tanggal 12 hingga 15 Desember 1945, para pejuang tidak menghiraukan desain peluru maut dan lawan. Letusan tembakan sebagai isyarat dimulainya serangan umum pembebasan Ambarawa terdengar tepat pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Pada tanggal 15 Desember 1945 pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, pasukan Sekutu mundur dari Ambarawa sambil melancarkan aksi bumi hangus. Pertempuran berakhir dengan kemenangan gemilang pada pihak TKR. Pasukan TKR berhasil merenggut benteng pertahanan Sekutu yang tangguh. Keberhasilan Kolonel Sudirman ini kemudian diabadikan dalam bentuk monumen Palagan Ambarawa. TNI. Yang keempat, pertempuran Medan Area. Pertempuran di kawasan Medan diawali dengan adanya insiden pada tanggal 13 Oktober 1945 berupa perampasan dan penginjak-injakan rencana Merah Putih milik salah seorang pemuda Medan yang direbut anggota pasukan Sekutu dari Nika. Karena tidak terima dengan sikap itu,
Para pemuda Medan menyerang orang-orang Nika. Akibat penyebaran itu, Brigadir Jenderal T.A.D. Kelly sebagai pimpinan sekutu di Sumatera Utara pada tanggal 18 Oktober 1945 memberi ultimatum kepada TKR dan Laskar Pejuang untuk menyerahkan senjata kepada sekutu. Tembak-menembak tidak terhindarkan sehingga Medan menjadi kawasan yang tidak aman. Pada tanggal 10 Agustus 1946, dibentuk Komando Resimen Rakyat Medan Area. Tujuannya pembentukan komandan tersebut adalah membuat serangan terhadap kedudukan sekutu di Medan Area menjadi lebih efektif. Yang kelima, peristiwa Merah Putih di Manado. Sejak akhir tahun 1945, AFNI menyerahkan kekuasaan di Sulawesi Utara kepada Nika. Selanjutnya, Nika melakukan tindakan sewenang-wenang melakukan penangkapan kepada para tokoh RI. Tindakan itu jelas mengundang reaksi para pemuda dan mantan anggota KNIL dari Indonesia yang mendukung RI. Para anggota KNIL itu dikenal sebagai Tangsi Hitam. Para pejuang pun membentuk Pasukan Pemuda Indonesia atau disingkat dengan PPI. Pada tanggal 14 Februari 1946, PPI menyerbu Nika di Teling dan mampu membebaskan para tawanan RI dan menawan komandan Nika dan pasukannya. Secara spontan, rakyat mengambil bendera Belanda kemudian merobek birunya dan mengibarkannya sebagai merah putih. Bendera Indonesia pun berkibar di Tangsi Teling. Oleh karena itu, peristiwa itu dikenal dengan nama peristiwa Merah Putih di Manado. Yang keenam itu adalah Puputan Magarana. Nika datang di Bali pada tanggal 3 Maret 1946. Mereka berupaya mengambil alih kekuasaan RI. Itu sebabnya mereka berusaha menghancurkan pasukan pimpinan I Gusti Ngurah Rai yang disebut pasukan Ciung Wanara yang berusaha mempertahankan Bali. Pada saat kejadian, Letkol I Gusti Ngurah Rai sedang berada di markas TKR di Yogyakarta. Mendengar tercerai-berainya pasukannya, Letkol ini segera kembali ke Bali dan melakukan konsolidasi pasukan. Mereka pun membuat kubu pertahanan desa Magarana. Setelah mereka merasa kuat, bergantian pasukan Ciung Wanara menyerang dan menghancurkan kedudukan pasukan Nika. Nika marah dan mengerahkan seluruh kekuatan yang ada di Pulau Bali dan Lombok untuk menyerang desa Magarana pada tanggal 20 November 1946. Letkol I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya bertempur sampai titik darah penghabisan. Itulah sebabnya pertempuran ini disebut dengan Perang Puputan. Usaha bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan selain dengan angkatan bersenjata juga melalui berbagai perundingan atau diplomasi. Berikut ini berbagai macam perundingan yang ditempuh bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan. 1. Perundingan Linggajati. Pada tanggal 10 sampai 15 November 1946 diselenggarakan perundingan Indonesia-Belanda di wilayah Linggajati dekat Cirebon. Dalam perundingan, hadir delegasi Inggris sebagai pihak penengah diwakili oleh Lord Killern, delegasi Indonesia dipimpin oleh Sultan Syahrir, delegasi Belanda, Profesor. Perundingan menghasilkan suatu kesepakatan yang disebut Perjanjian Linggajati, yang inti isinya sebagai berikut. A. Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah yang meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura. B. Membentuk negara Indonesia Serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat, salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia. C. Membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Hasil perundingan Linggajati ditandatangani oleh Belanda dan Indonesia pada tanggal 25 Maret 1947. 2. Agresi militer Belanda 1. Belanda mengingkari hasil perjanjian Linggajati dengan melancarkan serangan militer. Pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melancarkan agresi militer 1. Tujuannya untuk menguasai sarana-sarana vital di Jawa dan Sumatera. Fokus serangan tentara Belanda di tiga tempat, yaitu Sumatera Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Di Sumatera Timur, sasaran mereka adalah daerah perkebunan tembakau.
Di Jawa Tengah, mereka menguasai seluruh pantai utara, dan di Jawa Timur, sasaran utamanya adalah wilayah di mana tempat perkebunan tebu dan pabrik-pabrik gula. Karena merasa kalah modern persenjataannya, tentara Indonesia melakukan taktik perang gerilya. Perang gerilya juga dapat diartikan sebagai taktik menyerang musuh yang dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi. Adanya agresi militer Belanda I menimbulkan simpati dan reaksi keras dari dunia internasional. Bentuk simpati dunia internasional ditunjukkan dengan tindakan sebagai berikut. A. Palang Merah Malaya atau Malaysia dan India mengirimkan bantuan obat-obatan yang diangkut oleh pesawat Dakota dari Singapura. Akan tetapi, ketika akan mendarat di Yogyakarta, pesawat itu ditembaki jatuh oleh tentara Belanda. B. Australia dan India bereaksi keras dengan mendesak Dewan Keamanan PBB agar segera membahas masalah Indonesia. C. PBB membentuk Komisi 3 Negara atas usulan dari India dan Australia. KTN bertugas menyelesaikan masalah Indonesia dengan Belanda. Berkat usaha KTN, pemerintah RI dan Belanda mengadakan perundingan di atas kapal Renville milik Amerika Serikat. Dalam KTN tersebut, Indonesia menunjuk Australia sebagai wakilnya, Belanda menunjuk Belgia sebagai wakilnya, dan Amerika Serikat dijadikan penengah dan ketua. 3. Perundingan Renville. Perundingan ini dihadiri oleh delegasi-delegasi berikut. A. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin. B. Delegasi Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Wijoyo Atmojo. C. PBB sebagai mediator diwakili oleh Frank Graham dari Amerika Serikat, Paul van Zielen dari Belgia, dan Richard Kirby dari Australia. 4. Agresi militer Belanda II. Pada tanggal 19 Desember 1948, secara tiba-tiba Belanda melancarkan serangan ke ibu kota RI di Yogyakarta. Agresi militer Belanda II dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 1948 pukul 6 WIB terhadap ibu kota Republik Indonesia di Yogyakarta. Penyerbuan diawali dengan melakukan pemboman lapangan udara Maguwo. Bahkan, akibat agresi ini, pemerintah Republik Indonesia terpaksa membentuk pemerintahan darurat di Bukit Tinggi. Agresi militer Belanda II ini merupakan pelanggaran terhadap hasil perundingan Renville. Akibat dari agresi militer Belanda II ini, bangsa Indonesia semakin mendapat simpati dari dunia internasional. Belanda pun selalu mendapat desakan dari dunia internasional untuk menghentikan penyerangan-penyerangan yang dilakukan Belanda dan kembali untuk melakukan perundingan damai. 5. Serangan umum 1 Maret. Pasukan TNI berupaya merebut kembali Yogyakarta yang dikuasai oleh Belanda sejak agresi militer kedua dengan melancarkan serangan besar-besaran yang dikenal sebagai serangan umum pada tanggal 1 Maret 1949. Serangan umum ini dipimpin oleh Letkol Soeharto, Komandan Brigade 10 Daerah Gulseng. Tindakan yang diambil Letkol Soeharto sebelum memimpin serangan umum sebagai berikut. A. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Sri Sultan Hamengkubuwono IX selaku penguasa Yogyakarta. B. Memerintahkan beberapa kesatuannya untuk menyusup ke kota Yogyakarta. C. Untuk mempermudah koordinasi penyerangan, wilayah serangan dibagi menjadi 5 sektor sebagai berikut. 1. Sektor barat dipimpin oleh Letkol Feng J. Sumwal. 2. Sektor selatan dan timur dipimpin oleh Mayor Sarjono. 3. Sektor utara dipimpin oleh Mayor Kusno. 4. Sektor kota dipimpin oleh Kapten Amir Murtono dan Letnan Marsudi. Dalam serangan umum 1 Maret 1949, kota Yogyakarta berhasil dikuasai TNI selama 6 jam. 6. Persetujuan Rumroyen. Untuk mengatasi aksi militer Belanda, PBB mengadakan sidang pada tanggal 22 Desember 1948 dan menghasilkan sebuah resolusi yang berisi mendesak supaya permusuhan antara Indonesia dan Belanda segera dihentikan dan pemimpin Indonesia yang ditahan segera dibebaskan. KTN ditugaskan untuk mengawasi pelaksana resolusi tersebut. Untuk meluaskan wewenangnya, KTN diubah namanya menjadi UNCI atau United Nations Commission for Indonesia.
yang diketuai oleh Merle Cohran. Pada tanggal 17 April hingga 7 Mei 1949, UNCI berhasil membawa Indonesia Belanda dalam perundingan. Delegasi Indonesia diwakili oleh Muhammad Rum dan delegasi Belanda diwakili oleh Van Rooyen, sehingga hasil perundingan itu terkenal dengan nama Persetujuan Rum-Rooyen. 7. Konferensi Inter-Indonesia. Menjelang diadakannya Konferensi Meja Bundar atau KMB, pemerintah Republik Indonesia mulai mengadakan persiapan-persiapan dengan melakukan serangkaian pendekatan terhadap BFO, terutama mengenai pembentukan Republik Indonesia Serikat dan untuk menciptakan suatu front menghadap Belanda. Konferensi Inter-Indonesia I dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 19 hingga 22 Juli 1949. Konferensi ini menghasilkan kesepakatan yang menjadi dasar untuk menghadapi KMB. Konferensi Inter-Indonesia II dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 30 Juli hingga 2 Agustus 1949. Dalam konferensi ini, kedua pihak membahas masalah pelaksanaan dari pokok-pokok persetujuan yang diambil pada waktu Konferensi Inter-Indonesia I di Yogyakarta. 8. Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar atau KMB diselenggarakan pada tanggal 23 Agustus 1949 di Den Haag, Belanda. KMB dihadiri oleh delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Dr. Andes Muhammad Hatta, delegasi BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II, delegasi Belanda dipimpin oleh J.H. van Marseven, dan UNCI dikutai oleh Chris Ley. KMB menghasilkan keputusan sebagai berikut. A. Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. B. Penyelesaian Irian Barat ditangguhkan sampai 1 tahun berikutnya. C. RIS akan bekerja sama dengan Belanda dalam satu perserikatan dan dikepalai oleh Ratu Belanda dengan kedudukan dan hak yang sama. D. RIS mengembalikan hak milik Belanda, memberikan konsesi dan izin baru perusahaan. E. Semua utang bekas Hindia Belanda harus dibayar oleh RIS. Bersamaan dengan peristiwa penyerahan kedaulatan di Yogyakarta, Insinyur Soekarno menerima penyerahan kedaulatan Republik Indonesia ke dalam RIS dari pejabat Presiden Asaf. Jika demikian, berakhirlah masa penjajahan Belanda di Indonesia dan berdiri RIS. Pada tanggal 28 Desember 1949, ibu kota RIS kembali ke Jakarta. Presiden RIS Republik Indonesia dijabat Insinyur Soekarno dan Wakil Presiden merangkap Perdana Menteri dijabat oleh Dr. Andes Muhammad Hatta.